Teman, piping pressure test sendiri dapat dilakukan dengan media air atau water yang seringkali disebut dengan hydrotest. Jadi mungkin teman-teman sangat familiar dengan istilah hydrotesting. Nah, namun jika medianya menggunakan udara, maka itu disebut dengan pneumatic testing atau pipa yang akan dites. Nah, pada bagian ini akan dipasang beberapa tool seperti pressure gauge ya. Kemudian ada valve untuk venting, ada valve untuk drain. Nah, jumlah dari tool ini tergantung dari panjang spool atau Oke, kali ini kita akan membahas mengenai piping pressure test. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman di proyek yang ada sistem pemipaan atau pressure vessel pasti sudah tahu pressure test. Apa itu piping pressure test? Piping pressure test adalah salah satu kegiatan yang dilakukan setelah pipa diinstal dan sudah dilakukan non-destructive test atau NDT untuk masing-masing joinnya, maka final testnya adalah piping pressure test. Piping pressure test ini tujuannya untuk mengecek integrity joint dari sistem pemipaan, jadi sambungan atau weldingnya sama seperti NDT, namun dia juga digunakan untuk mengetes material tersebut apakah bisa menahan pressure dengan desain yang ada. Pengetesannya pun dilakukan lebih dari desain pressure. Pressure test ini sebetulnya selain digunakan untuk piping spool seperti gambar ini, juga dilakukan pada pressure vessel atau bejana tekan. Teman-teman, piping pressure test sendiri dapat dilakukan dengan media air atau water yang seringkali disebut dengan hydrotest. Jadi mungkin teman-teman sangat familiar dengan istilah hydrotesting. Nah, namun jika medianya menggunakan udara, maka itu disebut dengan pneumatic testing. Kapan melakukan hydrotest dan kapan melakukan pneumatic testing? Mari kita lihat. Jadi pneumatic testing adalah pengetesan pressure atau pressure test pada pipa yang dilakukan ketika hydrostatic test tidak bisa diaplikasikan pada sistem atau test paket pipa yang akan dites. Seperti contoh, sistem pemipaan tersebut atau tes paket tersebut tidak boleh ada sisa air yang tersisa di dalamnya yang nantinya dapat merusak sistem pemipaan tersebut, misalnya nitrogen air, instrumen air system. Jadi diharapkan menggunakan pneumatic testing. Namun demikian, jika airnya dapat dibersihkan atau di cleaning dengan mudah, maka sangat disarankan tetap menggunakan hydrostatic testing. Nah, kenapa begitu? Nanti akan saya jelaskan lebih detail di video berikutnya. Nah, untuk pneumatic testing sendiri ada syarat-syarat khusus menurut ASME B31.3 section 345.5. Terdapat beberapa specific requirement dari pneumatic testing, diantaranya adalah, jadi teman-teman nanti baca lebih detail di spek tersebut, namun saya akan coba gambarkan yang paling utama. Pada saat pengetesan harus terdapat pressure relief valve atau PSP di manifold atau di pipanya yang memiliki set pressure tidak melebihi test pressure ditambah 50 psi atau test pressure ditambah 10% dari test pressure-nya. Oke, jadi kalau di set pressure-nya lebih dari itu akan berbahaya sekali. Kemudian gas yang digunakan atau media yang digunakan untuk pengetesan, jika tidak menggunakan air dari kompresor, maka harus dipakai gas yang non-flammable gas atau non-toxic seperti nitrogen gas. Kemudian pressure-nya juga tidak boleh kurang dari 1,1 kali desain pressure dan tidak melebihi 1,33 kali desain pressure. Nah, yang lain-lainnya silakan dibaca sendiri. Nah, bagaimana pelaksanaan persiapan dan eksekusi dari piping pressure test? Seringkali di lapangan terjadi kebingungan ini skopnya siapa, karena skopnya QC juga bukan, skopnya konstruksi juga bukan, skopnya pre-commissioning atau commissioning juga bukan. Nah, saya coba jelaskan lebih kepada masing-masing departemen sesuai dengan pengalaman saya. Idealnya adalah kita bagi menjadi 3 departemen atau 3 divisi, skop-skop apa saja yang menjadi bagiannya. Oke, yang pertama dari divisi piping engineering atau pre-com engineering. Piping engineering atau pre-com engineering mempersiapkan gambar PNID, gambar isometrik, gambar PNID yang sudah ada boundary limit subsistemnya, gambar PNID yang sudah ada boundary limit test paketnya, kemudian
menyiapkan prosedur testing, jadi pressure testing prosedur, kemudian menyiapkan tes paket dokumen. Jadi setelah dibagi-bagi sesuai dengan gambar PNID dan isometrik, maka di-collect-lah dokumen-dokumennya, dikumpulkan menjadi satu tes paket dokumen. Yang berikutnya adalah membuat check sheet dan test sheet yang sering disebut dengan ITR, Inspection Test Record. Nah, itu kira-kira bagian dari pre-commissioning engineering atau commissioning engineer dan piping engineer. Nah, bagian construction sendiri tugasnya sudah jelas ya. Pabrikasi spool, instalasi spool, kemudian pabrikasi report dan instalasi report. Jadi di sisi construction akan melakukan pabrikasi sesuai dengan dokumen tes paket dan isometrik yang di dalamnya. Begitu juga dengan instalasinya. Nah, dari sisi quality atau pre-commissioning sudah jelas, yang pertama kali ini yang lebih ke arah inspektor ya di lapangan, melakukan NDT test, non-destructive testing untuk setiap join dalam satu tes paket. Jadi memastikan NDT-nya sudah clear, reportnya sudah ditandatangan pihak-pihak terkait, maka barulah dilakukan dengan tes paket line checking. Jadi line checking atau walkthrough dilakukan oleh quality atau pre-commissioning team inspektor untuk memastikan pipa yang sudah dipasang atau spool yang sudah dipabrikasi lengkap sesuai dengan gambar. Setelah line checking selesai dan tidak ada punch list measure, maka akan dilakukan cleaning atau flushing. Setelah cleaning atau flushing, maka biasanya dilakukan pre-testing sebelum mengundang pihak-pihak yang terkait. Dilakukan pre-testing oleh pihak konstruksi, diinspeksi oleh tim quality atau pre-com. Setelah testing selesai, maka dilakukanlah kegiatan blowing atau drying air yang terdapat di dalam pipa yang setelah ditesting. Nah, setelah sekuen itu selesai, maka barulah dilakukan filling check sheet atau test sheet untuk masing-masing sekuen tersebut. Nah, dokumen ini akan diserahkan ke departemen pre-commissioning atau commissioning yang akan dikompil dalam satu dossier. Nah, bagaimana melakukan piping hydrotest itu sendiri? Nah, saya akan coba jelaskan dengan menggunakan piping hydrotest diagram. Buat teman-teman yang sudah familiar kerja di proyek, untuk hydrotest pasti sudah tahu diagram ini. Nah, saya bagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan menjelaskan. Yang pertama yaitu bagian spool atau pipa yang akan dites. Nah, pada bagian ini akan dipasang beberapa tool seperti pressure gauge ya. Kemudian ada valve untuk venting, ada valve untuk drain. Nah, jumlah dari tool ini tergantung dari panjang spool atau panjang pipa yang dites. Jika panjangnya mungkin melebihi dari 50 meter sampai 100 meter bahkan lebih, diperlukan beberapa posisi pressure gauge untuk mengontrol pressure di posisi-posisi tertentu. Nah, untuk ventingnya juga demikian. Jika ada posisi-posisi yang paling tinggi, supaya dipasang valve untuk venting beberapa. Begitu juga dengan drain. Jika ada posisi pipanya mungkin naik turun, mungkin perlu tambahan beberapa posisi drain. Nah, yang berikutnya adalah bagian filling pump. Filling pump ini digunakan untuk mengambil air dari sumber air. Nah, untuk hydrotest bisa langsung dimasukkan ke pipa yang akan dites. Tentu saja nanti akan ada filter air yang dibutuhkan, ada pengetesan air yang dimasukkan. Jadi untuk filling pump tidak perlu melewati manifold, langsung ke pipa tidak masalah. Untuk bagian berikutnya adalah bagian inject pump. Inject pump maksudnya setelah pipa diisi air dari filling pump, maka pada saatnya kita untuk melakukan penginjekan atau penambahan pressure pada pipa. Nah, untuk menambah pressure itu digunakanlah pipa inject, atau yang biasa digunakan itu adalah Haskell pump. Ada yang manual, ada yang hidrolik. Di pompa inject sendiri terdapat sumber air juga untuk melakukan penambahan air sebagai pressure. Bagian berikutnya yang paling vital yaitu posisi manifold. Bagian manifold ini adalah alat untuk mendeteksi pressure yang sudah dimasukkan ke dalam pipa. Di sini juga terdapat chart untuk melakukan pelaporan jika terdapat kebocoran pada pipa. Nah, saya coba jelaskan satu persatu. Untuk di manifold terdapat yang paling utama yaitu ada pressure recorder. Pressure recorder ini yang nantinya akan dipasang cat Barton
yang akan menunjukkan naik turunnya kondisi pressurizing di pipa. Kemudian di dalam manifold juga terdapat pressure gauge. Nah, di sini ada palap-palap tambahan, bisa dipasang temperature gauge untuk mengecek dari suhu manifold. Kemudian di sini ada drain sama. Nah, kemudian di sini ada pressure safety valve atau pressure relief valve yang gunanya adalah untuk mengecek jika pressure yang dimasukkan ke manifold melebihi desain pressure, maka dia akan pop up atau blow down. Jadi untuk alarm ya, untuk jika kelebihan pressure. Nah, untuk bagaimana membaca pressure gauge, bagaimana membaca Barton, bagaimana membaca suhu akan dijelaskan di video berikutnya. Ya, kali ini cukup digambarkan bagaimana. Jadi tadi prosesnya adalah air dimasukkan ke dalam pipa, kemudian pipa tersebut diinjek ya melewati manifold agar terdapat pressure recorder dan ada kontrol safety-nya. Nah, gampang bukan untuk melakukan hidrotest? Nah, tadi adalah hidrotest diagram. Nah, yang sekarang ini adalah pneumatic test diagram. Tadi sudah dijelaskan apa perbedaan hidrotest dengan pneumatik. Nah, untuk di pneumatik sendiri kita bagi juga untuk spool sama ya. Jadi di spool ada pressure gauge, ada venting, ada drain. Nah, untuk bagian kedua, nah tadi kan ada filling pump. Nah, kalau di pneumatic test karena kita menggunakan kompresor atau nitrogen, maka kompresor atau nitrogen tersebut harus melewati manifold dulu. Karena pressure untuk gas ini harus benar-benar dikontrol safety-nya, jadi tidak boleh langsung menuju pipa. Nah, yang bagian berikutnya juga ada manifold sama ya. Komposisinya sama, ada recorder, ada pressure gauge, ada drain, ada venting, ada VSV. Oke, itu adalah diagram bagaimana melakukan hidrotest dan pneumatik. Ini adalah salah satu contoh filling water atau pengisian air ke dalam pipa. Jadi dari tangki air langsung menuju pipa menggunakan hose, tentu saja dengan pompa filling. Ini kebetulan pipanya cukup besar dan sangat panjang, mungkin proses filling water membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Oke, kita hidrotest. Nah, ini adalah salah satu contoh proses melakukan pressurizing atau inject. Ini kebetulan pipanya cukup pendek dan kecil 1 inci, jadi memudahkan teman-teman untuk memahami prosesnya. Ini posisi inject yang pertama. Kebetulan ada 2 posisi inject, ini yang kedua. Nah, karena posisinya dilakukan sebelum diinstal pada posisinya, jadi ini tidak ada posisi yang tinggi dan rendah, jadi semua sama dan tidak dipasang venting dan drain. Nah, ini adalah pompa inject atau manual inject pump yang sering disebut dengan hand pump, yang dikonek langsung ke manifold. Jangan lupa ada anti whip untuk memproteksi hose yang terkonek ke manifold. Itu adalah bentuk manifoldnya sendiri. Oke, di dalam manifold terdapat pressure gauge dan temperature gauge. Ini adalah recorder yang digunakan untuk memonitor pressure di dalam pipa yang dites. Oke, di dalam spool sendiri terdapat pressure gauge yang seperti sudah dijelaskan di chart. Ini dalam bentuk pressure gauge-nya. Pressure yang di sini harus sama dengan pressure yang ada di manifold. Di posisi-posisi lain harus di blind. Ini ada blind juga tempat masang pressure gauge. Itu adalah cara pemasangan pressure gauge. Kebetulan lainnya pendek. Jadi ini ada inject position. Nah, inject ini terhubung ke satu ke. Nah, ini adalah, sekali lagi ini adalah bentuk dari Barton recorder. Ini adalah posisi manifoldnya. Di manifold ada 2. Oke, ini adalah temperature gauge. Ini adalah Dalam temperature gauge ada dua unit ya. Jadi ada Celsius, ada Fahrenheit. Yang merah adalah Fahrenheit, sedangkan yang hitam adalah derajat Celsius. Nah, pressernya sekarang ada di. Nah, di dalam pressure gauge ada yang merah itu adalah
kilogram, newton atau bar. Nah, sedangkan yang hitam menunjukkan PSI. Yang merah PSI dan kilogram. Nah, dari pressure ini akan terhubung ke recorder. Nah, ini kebetulan karena sedang pretest, jadi bentuk chartnya masih yang coret-coretan, tidak ada masalah. Yang merah menunjukkan temperatur. Nanti jika sudah melakukan testing yang sebenarnya, maka catnya diganti dengan yang baru. Nah, ini adalah model dari Barton recorder. Nah, ini terhubung ke dari manifold, terhubung ke pompa untuk injek yang hand pump. Ini pressernya berapa maksimal? 100 bar ya? Jadi caranya nginjek dengan hand pump ini tinggal di pompa seperti biasa. Di sana juga terdapat pressure recorder. 100 MPa ini, Pak. Pressure gauge. Oke, ini adalah contoh dari blowing. Setelah melakukan hidrotest, maka pipa di blow untuk mengeluarkan airnya sampai bersih. Jadi blownya dengan menggunakan quick open valve dengan didorong oleh kompresor. Pada saat melakukan blowing juga terdapat pressure gauge di dalam pipa yang akan dibersihkan untuk memonitor pressure yang ada di dalam pipa. Nah, berapa lama durasi untuk melakukan pressure test ini sendiri? Nanti akan dijelaskan di video berikutnya bersamaan dengan menjelaskan chart recorder, bagaimana durasi pressurizingnya, bagaimana holding pointnya. Nah, topik-topik lain yang akan dibahas di video berikutnya adalah bagaimana membuat test paket, bagaimana membuat check sheet sama test sheet, bagaimana membuat prosedur hidrotest, bagaimana membuat VNID boundary limit. Nantikan video berikutnya.